Guna mendukung pemenuhan hak anak melalui pemberian kebutuhan gizi yang optimal agar terbebas dari masalah gizi, salah satunya adalah stunting. Maka perlu dipastikan mulai dari masa kehamilan hingga balita agar kebutuhan gizi terpenuhi. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita bayi di bawah 5 tahun akibat dari kurangnya gizi kronis sehingga anak terlalu pendek pada usianya. Stunting juga dapat dikategorikan dengan panjang atau tinggi badan anak lebih rendah daripada anak seusianya. Di Provinsi Papua sendiri berdasarkan survei status gizi Indonesia pada tahun 2021, angka prevalensi stunting di Provinsi Papua berada di atas rata-rata, yaitu 29,5%. Dan apabila dilakukan perbandingan data pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau PPGBM pada semester 1 2022, angka prevalensi stunting di Papua berada di posisi 15,40% dari 21 kabupaten kota lainnya yang ada di Indonesia. Sehingga kasus stunting pun patut diwaspadai bagi ibu hamil dan ibu menyusui, sebab stunting pada anak dapat mempengaruhinya dari ia kecil hingga dewasa. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Sekilas proporsi tubuh anak stunting mungkin terlihat normal, namun kenyataannya ia lebih pendek daripada anak-anak seusianya. Tentunya kasus stunting dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang selama dalam kehamilan dan juga saat pemberian ASI eksklusif. Peran ibu sangat penting untuk menentukan dan memberikan makanan yang bergizi seimbang pada anak sesuai dengan usianya agar tumbuh kembang anak menjadi maksimal dan terhindar dari stunting. Target 2024 itu 14%. Ini perlu kita kerja keras dan main-main. Itu kalau kita hitung untuk kita kerja turun 50%, hampir 50%. Kita kerja keras. Selama kehamilan hingga menyusui terdapat beberapa nutrisi yang penting untuk memenuhi gizi ibu hamil yang tentunya itu semua dapat terpenuhi dengan berbagai pangan lokal yang telah tersedia. Antara lain yang harus dipenuhi adalah folat dan zat besi yang bisa kita penuhi dengan sayuran seperti kangkung, brokoli, dan daging serta telur dan hati ayam. Asupan lain yang harus dipenuhi yaitu kalsium yang bisa kita jumpai dalam buah jeruk, kacang kedelai, dan buah alpukat. Selain kalsium, yang tak kalah penting adalah vitamin D yang bisa kita temukan pada ikan laut, telur, dan juga jamur. Selain itu, ada pun protein dan zat besi yang bisa didapat pada putih telur. Dan sesuai dengan rincian yang sudah disebutkan di atas, semua nutrisi tersebut bisa kita dapatkan dengan mudah pada pangan lokal yang kita jumpai sehari-hari. Jangan sampai generasi yang stunting itu lebih banyak dari generasi yang tidak stunting. Makanya apa yang dilakukan oleh BKKBN sekarang itu adalah mencegah dari sekarang. Yang sudah terjadi ya kita bersama-sama berkolaborasi dengan dinas instansi terkait untuk menangani angka prevalensi stunting itu. Oleh karena itu, partisipasi ibu hamil sangat penting, minimal 4 kali selama kehamilan untuk mendapatkan layanan kesehatan dan gizi seperti pemberian tablet tambah darah, konseling gizi, agar bayi yang dilahirkan terbebas dari stunting. Tentunya jika program ini berjalan dengan baik dan lancar, maka kasus stunting di Papua pasti akan menurun. Roli Sitanggang, Edi Siswanto, Ainis Jayapura melaporkan.